kita harus hakul yakin kita mampu asal mau, karena Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah memberikan beban yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia di muka bumi. Dan tidak ada satupun di muka bumi ini sebuah persoalan atau penyakit akibat apapun yang tidak ada obat dan penyelesaiannya. Semuanya berada pada satu cengkeraman hukum alam semesta Tuhan, hukum keseimbangan. Oleh karena itu, saudara-saudara, cara sederhana untuk menghadapi COVID-19 adalah satu, seluruh rakyat bangsa di tanah air, 260 juta penduduk, harus menumbuhkan, membangkitkan, dan mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat mendasar dan paling penting. Tatkala manusia yakin, dekat dan bersama Tuhannya, akan muncul sebuah keyakinan yang sangat kuat yang akan menjadi daya dorong yang sangat besar untuk membangkitkan seluruh mekanisme yang ada di tubuh kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita, dan di negeri ini, untuk mendorong kita memiliki sebuah keyakinan yang sangat kuat, hakul yakin bahwa bersama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala bentuk wabah corona dan akibatnya akan bisa kita hadapi dengan realitas yang lebih baik untuk ke depan. Saudara-saudara, kebersamaan, kedekatan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga sangat vital dan mendasar. Tatkala manusia bersama Tuhan selalu berusaha, selalu berdoa, dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan, maka hidupnya, hatinya akan tenang. Saudara-saudara, cara kedua yang harus kita lakukan menghadapi COVID-19 adalah hidup dengan tenang. Tatkala kita hati tenang, pikiran kita tidak terbebani, atau psikologi kita dalam kondisi damai, tenang, dan tentram, pada saat itulah, saudara-saudara, daya tahan tubuh kita, daya tahan manusia berada pada titik yang paling tinggi, atau pada peak imun sistem. Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa COVID-19 merupakan salah satu virus tipe RNA yang bisa menyebabkan penyakit di saluran pernafasan atas, dan semuanya tergantung pada ketangguhan daya tubuh kita sebagai manusia. Tatkala daya tahan tubuh kita tinggi atau dalam kondisi fit, walaupun kita terpapar COVID-19, namun kita tidak akan mendapatkan sebuah penyakit. Bahkan daya tahan tubuh kita mampu melawan corona dan memproduksi antibodi untuk
kekebalan kalau terpapar lagi. Oleh karena itu, hidup dengan tenang menjadi kunci sukses yang kedua. Cara sederhana yang kedua kita menghadapi tatkala manusia merasa tertekan, merasa cemas, merasa takut, panik, dan stres. Saat itu pula daya tahan tubuh manusia akan mengalami penurunan atau drop, dan pada saat itu punya resiko yang sangat tinggi terpapar COVID-19, bisa berat bahkan komplikasi. Saudara-saudara, kita semua harus hidup dengan tenang. Kita semua harus tenang menghadapi wabah virus corona. Kita tidak boleh ada ketakutan, kepanikan, kecemasan. Dan kita juga tidak boleh ada kebingungan ataupun stres. Oleh karena itu, di samping kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita untuk mendapatkan hidup tenang, tentunya kita juga harus mampu untuk menjadi filter terhadap berbagai hal yang masuk dalam diri kita terkait dengan virus corona. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya hormati dan saya cintai, kemudian kunci sederhana lebih COVID-19 yang ketiga adalah hidup sehat. Hidup sehat ini penting. Yang pertama, kita harus selalu memenuhi kebutuhan gizi kita, asupan vitamin, mineral, air yang cukup minimal 8 gelas sehari. Kemudian istirahat tidur yang cukup, nyenyak, tidak gelisah, tetap beraktivitas supaya ada keseimbangan metabolisme dalam tubuh kita ini dan tidak tertekan secara psikologi oleh apapun. Hidup sehat menjadi kunci sederhana yang ketiga untuk menghadapi dan melawan COVID-19. Saudara-saudara, sebangsa setanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian yang keempat, virus corona ini menular melalui droplet infection. Tatkala ada yang batuk atau bersin, kita berhadapan-hadapan dan itu bisa kita terpapar. Atau tatkala droplet batuk dari saudara kita ini melekat pada suatu benda atau ada di tempat, di udara atau di suatu tempat, kemudian barang dan benda itu atau tempat itu kita pegang, kemudian kita tidak sengaja mengusap hidung dan mulut kita sehingga kita bisa terpapar. Oleh karena itu, kunci sederhana yang keempat adalah menjalani protokoler kesehatan COVID-19 dengan disiplin untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, rakyat, dan bangsa kita. Selalu pakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan setiap kali memegang sesuatu atau menempel pada tempat tertentu. Kemudian
yang tidak kalah pentingnya, di tempat kita bekerja, tempat kita berjualan, harus disediakan sabun cuci tangan, hand sanitizer, sehingga protokol kesehatan ini dengan kesadaran yang utuh menyeluruh menjadi sebuah kebiasaan yang dijalani oleh seluruh rakyat dan bangsa kita. Ini sangat penting. Namun demikian, menjalani protokol kesehatan tidak boleh terpaksa dan tidak boleh berpura-pura. Oleh karena itu, kita juga berharap masyarakat timbul kesadaran secara mandiri, bukan atas tekanan atau represi dari tata aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kelima, saudara-saudara, yang tidak kalah pentingnya, dan ini menjadi sebuah hal yang sangat mendasar, tidak boleh mudah termakan gimmick-gimmick isu tentang virus corona. Kita harus mampu untuk menjadi filter, menjadi penyaring dari berbagai informasi dari segala arah dan penjuru tentang pandemi corona. Kita tidak boleh menelan mentah-mentah berbagai arus informasi yang ada seputaran corona. Oleh karena itu, kita sangat berharap ada policy sumber satu pintu tentang informasi seputaran corona dari pemerintah Republik Indonesia yang bisa menjadi satu-satunya referensi yang harus dipegang oleh 260 juta rakyat di seluruh tanah air. Saudara-saudara, tatkala hari ini apa yang ada terkait dengan pandemi corona seakan-akan esok mau kiamat, seakan-akan hidup kita dicengkeram oleh sebuah ketakutan, kecemasan, bahkan kepanikan. Dan akhirnya hal inilah yang membuat realitas semakin hari semakin tidak pasti, semakin hari semakin ada hal-hal yang lebih berat. Untuk itulah pada malam hari ini kami ingin menyampaikan 5 cara sederhana hadapi Corona-19. Saudara-saudara, tatkala tubuh kita dalam kondisi sehat, tatkala hati kita selalu bersama Tuhan, tatkala hidup kita tenang, tidak takut, tidak cemas, tidak kebingungan, tidak stres, tidak panik, maka keseimbangan fisiologis tubuh kita berada pada titik yang paling tinggi. Akan mendorong sistem psikoneuroimunoendokrinologi untuk memproduksi daya tahan tubuh terhadap corona dengan kekuatan yang memadai dan mampu melawan paparan virus corona. Saudara-saudara, oleh karena itu kami berharap kita semua tidak mentah-mentah menelan berbagai informasi yang bisa membuat kita kebingungan, yang bisa membuat kita panik, cemas, dan stres. Hadapi semuanya dengan tenang, saring semua informasi, dan hari ini kita hanya memegang informasi yang berasal dari pemerintah Republik Indonesia.